Nanti silakan informasikan. Nanti saya akan memperkenalkan diri kepada kita semua. Syafrizon sudah bergabung. Jadi mohon yang belum Sudah, Pak. sudah ya, bisa ditampilkan fotonya atau wajahnya ya. Karena masih Bentar, ada. Pak. Oke. Sudah ada 27 orang, berarti 26 mahasiswa. Kabarnya kita ada 37 orang. Saya nanya ini adik-adik mahasiswa sudah dapat paket yang 45 giga itu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ada, Pak. Belum ada, Pak. Informasinya kapan itu, kan semester sekarang kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Mudah-mudahan secepatnya lah. Kalau seandainya kita tidak kuat paketnya, mungkin pertemuan seperti ini ya kita coba sekali sebulan lah atau sekali 4 minggu. Selebihnya mungkin yang yang biayanya atau paketnya lebih ringan. Gimana bagusnya itu? Lihat WA atau Google Classroom atau apa? Google Classroom. Classroom. Ya aja, Pak. Kalau classroom berdiskusi apa Pak? Ini delay apa ya Pak pesannya? WA, Tapi kalau Pak. menunjukkan tugas mungkin bisa ada Pak. Ya, jadi WA ya. Iya Pak. Nah, itu. Nanti saya akan coba komunikasi dengan Bu Uta Sulastri. Barangkali setelah ini kita apa ya untuk pembagian kelompok lah ataupun tugas. Jadi 16 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan ketiga, jadi masih ada 13 kali pertemuan lagi. Ya, atau 12 kali pertemuan lah kalau bisa kita diskusi. Dan mungkin kita gunakan saja nanti WA. Kalau seandainya nanti paket sudah disiapkan oleh kampus, ya kita coba nanti melalui Zoom atau Google Meeting. Oke, Safrizon? Oke ya. Baik, saya ingin kita silaturahim atau memperkenalkan diri. Jadi singkat saja ya, mungkin saya yang meminta nanti di layar saya. Jadi yang nampak di layar saya ini nanti silakan itu sampaikan siapa nama, latar belakang, kampung dan sebagainya. Oke, pertama Alan Sofianto ini. Silakan Alan. Ya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Alan Santo. Biasa dipanggil Alan. Asal sekolah satu Solo, asal kampung Solo. Dari Padang di Saranggaga Raya nomor 8. Oh, Saranggaga dari Solo, kampung Solo ya? Iya, Pak. Oke. Alam. Oke, berikutnya si apa nih? Fadil Wafi. Baik Pak. Perkenalkan nama saya Fadlil Wafi, biasanya dipanggil Wafi. Kalau kampung di Painan Pak, tapi besarnya di Bangkinang Riau dan sekolah juga di Bangkinang. Oh, berarti sekarang di mana posisinya? Di Riau Pak, di Bangkinang. Oh, di Riau. Iya Pak. Ya, saya juga banyak teman dulu tuh di Bangkinang itu. Di Oh Kuok. iya Pak. Nah, Oh Kuok ya Pak. nah, sempat saya menyeberang ke Kuok itu. Oke, terima kasih Fadil. Iya Pak. Kemudian Farid Hamdi. Perkenalkan Pak, nama saya Farid Hamdi, biasa dipanggil Farid, asal kampung dari Payakumbuh. Ya.
asal sekolah dari SMA 1 Kecamatan Payakumbuh. Oke, baik Kumbuh. Berikutnya Cindy Santika. Perkenalkan Kunci Pak, ya. nama saya Cindy Cantika, biasa dipanggil Cindy, alamat Bengkulu. Sekarang sedang di Bengkulu nih. Iya Pak, SMA-nya dulu atau MAN di? Man Satungku Muko. Iya, iya. Mengerti bahasa Minang? Mengerti sedikit-sedikit Pak. Sakete gitu ya. Sedikit. Sudah. Baik, selamat ya Cindy dari Bengkulu. Kemudian Ahmad Faisal. Perkenalkan Pak, nama Ahmad Faisal, bisa dipanggil Ahmad, kampung Kota Padang, Kecamatan Teman 2 Kota Padang. Iya. Di Padangnya di mana Ahmad Faisal? Di Ketep Sleman, Pak, dekat Jeraya. Oh, itu di kota ya. Iya Pak. Oke. Dari Man 2 dulu ya. Iya Pak. 2 Padang. Baik. Kemudian ini Muhammad Riz. Riz apa nih? Kurang terbaca. Silakan Muhammad Riz. Ya Pak, Iswanda Pak. Oh, Muhammad Rizwan. Iya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswanda, berasal dari Mendua Kota Padang, asli Bungus Kota Padang Pak. Berarti satu alumni dengan Ahmad Faisal ya? Iya Pak. Satu angkatan ya? Sama Pak. Berarti udah janjian kemarin masuk Fakultas Dakwah ya? Beda jurusan Pak. Oh, beda jurusan. Sekarang kan? Iya Pak. Sekarang kan sama jurusan ya kan? Beda. Kita kan sama-sama KPI. Oh, di MAN-nya beda. Iya, iya, oke. Iya Pak. Baik. Waktu di Man beda. Oh, Waktu di Man beda. di MAN di Swanda agama atau IPA? Agama Pak. Agama. Berarti si Ahmad Faisal IPA. IPA. Oke. Iya Pak. Bagus, terima kasih. Berikutnya Mutia Alnisa. Perkenalkan, nama saya Mutia Alnisa, Pak. Bisa dipanggil Mutia. Asal dari Padang, Tamatan Man 1, Kota Padang. Wah, satu alumni kita itu. Man 1 Padang, Mandurita. Tinggal di Padang ya? Iya, Pak. Berikutnya si Rizky Ana. Silakan. Ya, Rizky Ana. Asal sekolah Man 1 Padang, asal kampung Sumatera Utara. Jadi sekarang di Sumatera Utara ya? Iya, Pak. Oh, Sumatera Utara. Kemarin di Padang di mana kosnya? Di Kuranji, Pak. Kuranji apa jauh tuh ke apa? Kuranji. Kuranji apa nama kecil tempat daerahnya? Oh, enggak Pak, Mus'ab itu Musola Al-Falah. Oh. Yang ini. Iya. Baik. Sudah ada dari Bengkulu, Bangkinang, dan Sumut. Luar biasa ini. Makasih Rizkyana. Berikutnya si Gembi. Gembi, Sumbar apa nih? Silakan Gembi. Rido, Pak. Rido. Ya, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rido Maulana, biasa dipanggil Rido. Asal sekolah Man 2 Sijunjung, kampung di Sijunjung, Nagari Padang Sibusuk. Oh ya, Padang Sibusuk. Oke. Gembi ini apa maksudnya nih? Generasi... Oh, itu baru Indonesia. Oh, gitu. Itu di bawah naungan Bank Indonesia, Pak. Oh, mantap. Baik. Terima kasih Gembi Sumbar Ridho. Berikutnya Anissa Wahyu, silakan.
Perkenalkan, nama saya Nisa Wayu Faizin, Pak. Bisa dipanggil Nisa. Kampung di Batu Sangkar, tinggal di Padang. Asal sekolah dari Man 1 Padang, Pak. Sudah 2 Man 1 Padang ya. Nisa Wahyu. Berarti tinggal kampung saja lagi ya di Batu Sangkar ya. Kalau lahirnya sudah di Padang. Ya, oke. Lanjut, Ulfa Desnawati. Perkenalkan, nama saya Ulfa Desnawati, Pak. Panggilan Ulfa. Asal sekolah Man Kota Pariaman, kampung Pariaman. Ya, dari Pariaman. Baik, lanjut. Dian Agustin, silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Dian Agustin, biasa dipanggil Dian. Saya berasal dari Riau, tepatnya di Kabupaten Siak. Kabupaten apa tadi? Sekarang di Riau nih. Kabupaten Siak, Pak. Oh, iya ya. Baik. Very good. Pak. Oke. Jadi sekarang di rumah ya, di Riau ya, Dian ya? Oke. Iya, Pak. Semoga sinyalnya bagus di sana ya. Berikutnya Husni Latifah Pulungan. Baik, perkenalkan, nama saya dari Pulungan, asal dari Sumatera Utara. Alumni sekolah dari Man 1 Panyabungan Sumatera Utara, Pak. Oh, Sumatera Utara. Saya pikir tadi ada hubungannya dengan Mirwan Pulungan ini. Gak ada ya? Oke. Terima kasih juga dari Sumut. Berikutnya silakan Lila Purnamasari. Nama saya Lila Purnamasari, bisa dipanggil Lila, asal dari Batu Sangkar, tamatan dari Man 2 Bukit Tinggi. 2 Bukit Tinggi. Oke, Bukit Tinggi. Berikutnya Yanti Sapitri, silakan. Perkenalkan, nama saya Yanti Sapitri, asal dari Riau, Kabupaten Pelalawan, asal sekolah SMA Negeri 1 Kermutan. Ya, dari Riau. Yanti Sapitri. Berikutnya Korisa Putri. Silakan. Kenalkan, nama saya Korisa Putri Alim, biasa dipanggil Kori, asal sekolah Salimpaung, kampung Salimpaung Batu Sangkar. Ya, dari Batu Sangkar. Korisa. Silakan berikutnya. Ismi Seftida. Ismi Seftida. Perkenalkan, nama saya Ismi Seftida, bisa dipanggil Ismi, asal sekolah Man Pesisir Selatan, kampung Pak Selatan. Dari pesisir selatan, Painan. Baik, Ya, Pak. berikutnya Ilham Hardani. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya, perkenalkan Pak, nama saya Ilham Hardani, panggilan Ilham, asal kampung Nagari Sungai Kunyit, Kabupaten Solo Selatan. Solo Selatan ya. Dan tamatan saya Oke. Baik, agak putus-putus sinyalnya ya. Ilham, mudah-mudahan di Solo Selatan ya lancar-lancar lah. Sekarang di Solo Selatan ya? Iya Pak. Nah, tadi iya Pak. Kalau Padang itu banjir karena hujan deras. Semoga Solo Selatan aman saja. Baik. Berikutnya Nari Putri, silakan.
Nari Putri, belum bisa? Lanjut saja dulu ke Suci Octavia. Nama saya Suci Octavia Wulandari, biasa dipanggil Suci, alamat Padang, Tamatan Pondok Pesantren Darul Ulum. Darul Ulum Padang. Oke, Ya, Pak. Padang. Berikutnya Putri Mariadi. Ada videonya, ada wajahnya ditampilkan. Ada, Pak. Silakan. Kenalkan, nama saya Putri Mariadi, bisa dipanggil Putri, asal dari Padang, asal sekolah Mandua, Kota Padang. Oke, Mandua, sudah ada 3 orang. Berikutnya Nadia Dwi Putri. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Putri, asal sekolah SMA 3 Bukit Tinggi, sekarang tinggal di Bukit Tinggi, Pak. Berikutnya Syafrizon, Sang Kosma ini. Suaranya dulu di mute-kan. Belum terdengar Syafrizon? Suaranya Syafrizon. Maaf lupa, Pak. Perkenalkan, nama saya Syafrizon, asal dari baru merantai pesisir selatan, tamatan Mandua pesisir selatan, Pak. Iya, iya. Mansalido udah beda ya. Iya, Pak. Itu tuh, Mansalido itu pesisir selatan itu. Sekarang Mandua, Pak. Mandua pesisir selatan. Berarti satu alumni dengan Dekan Fakultas Dakwah ya? Pak Kohar. Iya, Pak. Baik, berikutnya silakan perkenalkan diri Kofifa Rahmadani. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Kofifa Rahmadani, bisa dipanggil Ufa, asal Sijunjung, Tamatan Mandua Padang, Pak. Iya, iya, berarti sudah merantau sejak SMA ini ya, Sijunjung. Iya, Pak. Oke, berikutnya Gusalina Lina, ini 2 kali Linanya nih. Perkenalkan, nama saya Gusalina, Pak. Berasal dari Kota Padang, asal sekolah Man 3 Kota Padang. Oke, dari Man 3 Padang. Gusalina Lina. Baik, siapa lagi nih? Pindah ke halaman berikutnya. Sudah. Nadia Dwi Putri. Nadia Dwi Putri sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah jadi ya? Ya. Saridi Mardan. Baik, Pak. Perkenalkan, nama Saridi Mardan, panggilan Mardan, alamat Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan, asal sekolah MA Muhammadiyah Lakitan. Oke. Dari Pesisir Selatan, Surantiah. Berikutnya, wah ini agak kacau ini dia. Ulil Ibnu Farma. Silakan Ulil. Perkenalkan Pak, nama saya Ulil Ibnu Farma, biasa dipanggil Ulil. Saya berasal dari Pasaman Barat, lulusan pesantren Darussalam Pinaga, Pasaman Barat. Sekarang saya tinggal di Padang. Ya, Pasaman Barat. Oke, terima kasih Ulil. Ya Pak, sama-sama. Berikutnya Cici Yulia, silakan.
Kalau bisa silakan Elvina Aja. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan saya Elvina, biasa dipanggil EE, asal dari Pariaman, alumni MAN Kota Pariaman. Siapa lagi yang belum nih? Si siapa sudah tadi nih? Ilham Mardani sudah ya? Ada yang belum? Silakan perkenalkan diri. Saya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tresa Amelia Putri, panggilan saya Tresa, tamatan dari MAN 3 Kota Padang, tinggal saya Padang, Kampung Sungai Bange. Oh, ya dekat situ tuh ya. Berdekatan dengan Iya, Sungai Pak. Bange itu. Kenapa enggak Febi yang jurusannya dulu kan? Dekat itu. Atau belum ada waktu itu ya? Belum ada, Pak. Oke. Siapa lagi yang belum? Silakan. Atau cukup ya? Oke, sekarang saya akan memperkenalkan diri. Ada lagi yang belum? Silakan, silakan. Silakan Nari Putri, tadi belum di apa dulu mute-nya tuh. Ya, kenalkan nama saya Nadri, asal Padang, Kecamatan Matu Padang. Oh, Padang. Baik. Siapa lagi yang lain sudah? Kita sudah ada 34 mahasiswa, 3 lagi ya yang belum. Silakan nanti menyusul saja. Baik, jadi perangkat kelasnya itu ketuanya Safrizon ya. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki MAG atau sering juga dipanggil dengan singkatan M. Rifki. Saya alumni dakwah juga. Masuk di Fakultas Dakwah itu pada tahun 1993. Jadi BP 93. Jurusannya waktu itu PPAI namanya. Penerangan Penyuluhan Agama Islam. Berikutnya 5 tahun berikutnya digantilah menjadi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Yang seangkatan dengan saya itu mulai dari Dekan Fakultas Dakwah, Pak Wakidul Kohar, Ibu Jusmawati, kemudian Pak Erwin, Pak Nazirman, yang di Rektorat juga ada Pak Hasbi Hidayat. Itu satu angkatan dengan saya. Jadi cukup banyak kawan-kawan yang seangkatan dengan saya itu tamatnya 4 tahun dan mengabdi di kampus. Ada lagi dosen di UNP namanya Pak Abdul Salam, seangkatan juga. Kampung saya aslinya Payakumbuh, Ibuh, cuma lahir di Lubuk Sikaping, Pasaman Timur, tapi sering pulang kampungnya itu ke Pasaman Barat, Air Bangis. Jadi sudah banyak nih daerah-daerah yang menjadi bisa dikatakan akrab lah dengan kehidupan saya. Kampung asli Payakumbuh, lahir di Lubuk Sikaping, pulang kampungnya ke Air Bangis, Pasaman Barat. Orang tua yang laki-laki lahirnya di Ujung Gading, juga Pasaman Barat. Sampai kelas 1 sanawiyah itu masih sekolah di Lubuk Sikaping. Kemudian di kelas 2 sanawiyah pindah ke Kota Padang, MTSN Kota Tangah, dekat Kota Panjang, Lubuk Unturun itu. Kemudian saya masuk MAN 1 Padang, sama tahun 93. S2 saya itu pemikiran Islam di IAIN Imam Bonjol Padang juga.
masuk tahun 98. Jadi ketika tamat kuliah 97, buka untuk tes seleksi S2, saya masuk dan lolos. Kemudian kuliah 2,5 tahun, tamat tahun 2001. Jadi sudah cukup lama, hampir 20 tahun ya, jadi sudah 19 tahun. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di S3 di UIN Imam Bonjol Padang. Tepatnya konsentrasinya pendidikan Islam. Dari dulu sebenarnya ingin kuliah S3, namun karena tidak ada jurusan atau konsentrasi atau program studi tentang dakwah ini, maka tidak juga muncul-muncul jurusan baru itu. Akhirnya saya masuk ke pendidikan. Jadi sekarang semester 1 baru. Kenapa saya sekarang menjadi dosen pengampu atau menjadi asisten dari Ibu Tirta Sulastri? Karena memang tugas saya selama 10 tahun, sejak dari 2006 sampai 2017 malahan. Berarti 11 tahun ya. 11 tahun saya berdinas di urusannya tidak jauh-jauh dari PR atau Public Relation, yaitu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat selaku Kepala Subbagian Informasi dan Humas. Jadi secara teori mungkin kita belajarnya di kampus, tapi praktisinya itu yang saya lakukan ketika berada di pekerjaan di Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat. Makanya saya diminta dan juga saya mengajukan diri untuk bisa menjadi dosen pengampu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Insya Allah kita dalam forum ini akan berbagi pengalaman, sharing informasi, saling mengisi terkait dengan mata kuliah manajemen krisis dan juga strategi public relation. Itu yang saya lakukan selama 10 tahun sejak tahun 2006. Bagaimana mengelola informasi, bagaimana merubah isu-isu yang negatif bisa menjadi positif, bagaimana selalu berurusan dengan berbagai tanggapan negatif masyarakat tentang citra Kementerian Agama, itu yang saya lakukan selama ini. Masuk juga sekarang ini, jadi ketahui bahwa Menteri Agama itu sekarang sedang disorot karena berbagai kebijakan program-programnya yang dianggap meresahkan masyarakat. Sebelah itu ada namanya program Mubalik bersertifikat. Nah itu heboh luar biasa masyarakat. Nah, dulu istilahnya Mubalik bersertifikat. Sehingga itu ditentang oleh kebanyakan para ulama dan juga masyarakat. Lalu diganti sekarang BIMTEK, bimbingan teknis Mubalik. Masih juga heboh masyarakat. Dicari lagi istilah-istilahnya bagaimana dirubah lagi supaya yang selama ini orang beranggapan negatif bisa menjadi positif. Sehingga sekarang program itu namanya penguatan kompetensi penceramah. Itulah bagian tugas dari PR itu, public relation itu. Bagaimana mengemas informasi-informasi, isu-isu yang dianggap negatif oleh masyarakat, dirubah, dihadapi krisis itu, kemudian dirubah menjadi sesuatu yang positif. Negatif menjadi positif. Akhirnya sekarang insya Allah dimulai 1 Oktober ini, itu akan adalah kegiatan penguatan kompetensi penceramah sebanyak 300 orang di seluruh Sumatera Barat. Anggarannya yang disediakan 500 miliar.
Kebetulan itu yang akan kita laksanakan mulai dari 1 Oktober ini selama sebulan penuh. Nggak ada lagi orang heboh. Jadi kalau istilah-istilah yang lama dipakai, baru akan menjadi masalah. Nah, itu satu contoh bagaimana mengelola krisis, mengelola hal-hal yang menyebabkan rusaknya citra dari organisasi, kita hadapi dan dirubah dengan menjadi positif. Baik, ada lagi yang bertanya tentang informasi biodata saya sebelum kita masuk kepada materi perkuliahan? Ada yang bertanya tidak? Jadi di Fakultas Dakwah dulu saya sempat menjadi ketua Senat Mahasiswa. Semester 1 itu menjadi Kosma sama dengan Safrizon ini. Semester 3 sudah menjadi ketua jurusan, ketua HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kemudian semester 5 itu menjadi ketua Senat Mahasiswa. Apakah ada di antara kita ini yang sekarang menjadi pengurus Senat Mahasiswa? Atau apa istilahnya sekarang? BEM ya? Mudah-mudahan ada ya di antara jadi semua yang telah menjadi pengurus Senat Mahasiswa. Saya sudah lama tidak mengajar sebenarnya. Saya mengajar itu terakhir di Fakultas Dakwah pada tahun 1997. Jadi pas baru-baru tamat itu langsung pengabdian di Fakultas Dakwah 1 semester. Mengajar mata kuliah Dirasah Islamiyah dengan dosen pengampunya Pak Dr. Andes Safruddin Jamal. Beliau sekarang sudah pensiun. Jadi itu terakhir saya mengajar di Fakultas Dakwah. Jadi ini kembali mengajar ini karena saya apakah nanti akan, nggak tahulah, wallahu a'lam, apakah nanti akan ada rencana pindah dari struktural di Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, mungkin ditarik atau pindah ke kampus. Jadi dari sekarang saya sudah mulai mengumpulkan poin-poin ya untuk bisa nanti langsung menjadi dosen tetap di Fakultas Dakwah. Saya juga pernah mengajar di kampus lain seperti UMSB, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, selama 2 semester. Yang saya ajarkan malahan tidak pernah saya pelajari dulu. Inovasi pendidikan. Tapi luar biasa, karena ya kita harus mencoba sesuatu ya, tantangan itu. Saya lalui dengan baik. Dan malah saya sekarang sempat sama-sama satu kuliah dengan mahasiswa saya yang di UMSB, di S3 sekarang ini. Tugas saya sekarang di Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, tepatnya di bidang penerangan agama Islam. Jadi kabarnya yang semester 6 ya, semester 6 nanti Fakultas Dakwah itu akan ada magang. Kalau magang nanti biasanya akan ketemulah dengan saya di Kanwil ini. Kalau salah magang itu sampai 2 bulan ya, atau lebih. Nah, biasanya ketemu dengan kita-kita di sini. Kemudian kalau adik-adik semua ingin juga kenal lebih dekat dengan saya, silakan itu lihat. Saya juga mengamalkan ilmu yang saya dapatkan ketika di dakwah, harus menguasai media elektronik. Jadi kata orang saya juga menjadi YouTuber sekarang ini. Nah, jadi jangan lupa subscribe, like, dan share. Seperti kata Ustadz Abdul Somad. Silakan tengok itu Rifki Kemenang. Catat itu. Sekarang subscribe saya baru 1960. Kalau besok bertambah 30 buah subscribe, berarti adik-adik semua yang menambahnya. Tapi
Tapi tonton dulu 3 menit videonya, baru bisa di-subscribe. Itu aturannya sekarang. Jadi saya memberikan semangat kepada siapapun yang saya temui, agar menggunakan media dakwah itu dalam bentuk YouTube. Itulah yang sekarang. Ini pertemuan kita ini kan saya rekam ini. Nanti akan saya edit, kalau tidak ada yang masalah, mungkin ada yang tertidur, mungkin terpaksa saya edit itu. Jadi jangan sampai ada yang tertidur, jangan sampai ada yang menguap terlalu besar. Jadi nanti ini akan saya saya upload di YouTube, tapi bukan di YouTube saya yang Rifki Kemenak itu, tapi di YouTube yang khusus tentang kajian-kajian ilmiah. Namanya Forum Kajian Ilmiah. Nanti akan saya share di grup. Silakan nanti itu juga silakan, bagusnya di subscribe juga nanti. Kenapa? Karena wajah adik-adik semua ada di situ. Bisa tengok juga nanti itu. Jadi saya berpesan, kalau mahasiswa Fakultas Dakwah harus memiliki masing-masing akun YouTube. Kalau Facebook itu orang sudah banyak. Hobi kita menggunakan media, lalu kemudian mana tahu hobi itu bisa menghasilkan. Seperti sekarang, YouTube saya itu sudah menghasilkan dolar ya. Nah, 1,5 tahun lebih saya berjuang untuk istilah dalam YouTube itu monetisasi. Diakui, diterima oleh YouTube sebagai bagian dari mitra. Nah, kemudian nanti akan ada iklan-iklan yang muncul, YouTube akan bagi hasil lah dengan kita. Jadi adik-adik yang sekarang semester 5, silakan buat YouTube juga masing-masing. Nanti itu bisa juga akan menghasilkan nanti. Ada mahasiswa Febi, Lidradona namanya, sekarang sudah menghasilkan uang sampai 10 juta sebulan gara-gara YouTube-nya. Mahasiswa baru semester 5 kalau tidak salah juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kenapa saya tahu? Karena istri saya ngajar di sana, di Febi itu, dan mahasiswanya itulah yang juga sempat menjadi tutor dari istri saya. Baik, kita punya waktu sampai jam 9 lewat 10 ya, lewat jam 9 pas ya. Nah, jadi ada sekitar setengah jam lagi. Mungkin ini lebih banyak kita sharing informasi. Saprizon hadir. Mana dia Saprizon tadi? Mana suaranya? Hadir, Pak. Nah, ini saya kan tidak seperti ngomong sendiri nanti kan. Ini sepertinya sudah ahli Ya, semua menggunakannya. Sudah nampak tidak ada yang ribut-ribut. Sepertinya sudah biasa dengan teknologi Zoom ini. Jadi ngomong langsung di-unmute kan. Itu bagus itu. Ini masih ada yang mau berjuang masuk ini dari tadi. Siapa nih? Geva Azuri. Jadi ginilah, Saprizon. Kalau lah mulai. Nah, konfirmasi. Ya, Pak. Kemarin kan kita diberi tugas oleh Bu Irta ya, memahami krisis. Ya, Pak. Oke. Saya persilakan kepada Saprizon, mungkinlah Saprizon aja langsung, nanti saya hanya menyaksikan ini bagaimana dari mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini memberikan pengetahuannya tentang tugas yang diberikan itu. Saya ingin Saprizon mencatat atau satu orang tunjuk moderator yang mencatat siapa yang memberikan komentar, siapa yang menambahkan jawaban, siapa yang bertanya, atau siapa yang ikut berdiskusi lah. Nah, jadi silakan anggap ini sebuah forum debat tentang materi memahami krisis. Kan kata Bu Irta, kita akan diskusikan tentang memahami krisis. Seperti itu ya Saprizon ya? Iya, Pak. Nah, oke. Sekarang setengah jam ini. Jadi silakan tunjuk
atau siapa yang bisa bersedia dari 37 ini mengawali menyampaikan pendapatnya tentang memahami krisis itu apa? Terang kamera, Nah, silakan sampai jam 9 kurang 10. Nggak usah lama-lama ya, siapa yang berbicara cukup 2 atau 3 menit. Pokoknya jelas yang disampaikannya, dia mungkin bisa mendebat, membantah, ataupun untuk menambahkan dari kawan-kawan yang telah berkomentar. Saya ingin satu orang moderator mencatat siapa saja yang ikut dalam diskusi ini. Itu nanti akan ada nilainya. Jadi aktif, jadi tidak hanya kita duduk dengar diam saja. Tapi ada, tapi moderator harus, jangan sampai orang ribut-ribut. Kan tahu kan cara etika dari kita menggunakan Zoom meeting. Kalau ada yang mau bertanya, silakan gunakan menu reaction misalnya. Reaction itu ada tanda tanda tunjuk tangan lah seperti itu kalau di Zoom meeting. Atau mungkin langsung saja angkat tangan seperti ini. Nanti ketua Saprizon mempersilakan. Kemudian moderator mencatat siapa namanya. Nanti kirimkan di WA group. Moderator sudah, Pak. Siapa moderatornya? Namanya Cin, Pak. Cindi Tika. Oh, Cindi Santika. Oke, silakan mulai. Moderator nggak usah ngomong, tapi tulis nanti ketua Saprizon, moderator Cindi Santika. Itu sudah nilai itu. Nah, jadi ya nanti kalau moderator ingin pula ngomong, padahal sudah dicatat, Pak. Sudah dicatat bahwa sudah ikut andil dalam diskusi kali ini. Oke, saya berikan waktu kepada ketua Saprizon. Silakan tunjuk atau ada yang kawan-kawannya yang bersedia menginformasikan atau meresum tentang memahami krisis itu, kemudian ditambahkan atau disanggah oleh kawan-kawan yang lain. Silakan dipimpin Saprizon. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sesuai dari tentang tugas yang diberikan Ibu, itu jadi kepada kawan-kawan, apakah ada yang ingin menyampaikan atau menjelaskan sedikit mengenai materi? Apakah ada yang ingin menjelaskan? Kalau tidak ada yang menunjuk, saya tunjuk ya. Atau ketua tunjuk aja tuh. Tunjuk satu orang. Yang tampil awal-awal itu biasa itu kalau kurang sempurna. Kan materi yang buat kemarin kan, Zon? Ya, yang kemarin yang dibikin kemarin. Yang dikirim di Google Classroom. Iya. Iya, Tati. Ambil. Silakan kepada Saudara Alan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menyajikan materinya tentang memahami krisis berdasarkan PPT yang saya buat kemarin. Pertama kita kenal dulu itu memahami krisis. Memahami krisis ini kalau dalam bahasa Yunaninya itu pion atau keputusan. Dalam bahasa Cinanya itu weji, bahaya dan peluang. Krisis public relation ialah peristiwa rumor atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibilitas perusahaan. Selanjutnya itu ada 3 pendekatan yang dapat kita lakukan dalam situasi krisis ini, teman-teman. Pertama sekali ialah dapat hindari krisis. Yang kedua,
tangani krisis dengan segera sebelum krisis semakin buruk. Ya, kalaupun tidak bisa, kita masuk ke langkah ketiga, itu temukan cara untuk merubah krisis menjadi sebuah kesempatan. Kesempatan mengubah krisis itu untuk menjadikan krisis itu lebih baik kita oleh krisis tersebut, bukan semakin buruk. Selanjutnya, krisis dikategorikan berdasarkan dampaknya. Yang pertama itu krisis level 1. Krisis level 1 ini dampaknya mengakibatkan tercembarnya nama organisasi serta adanya hambatan dalam mewujudkan misi. Contohnya, misalkan tuntunan hukum terhadap bersangkutan karena kasus pencemaran lingkungan. Yang kedua ialah krisis level 2. Krisis level 2 ini berdampak pada cedera fisik, kemungkinan korban jiwa, rusaknya properti, serta hancurnya reputasi perusahaan. Contohnya kasus lumpur PT Lapindo. Yang ketiga ialah krisis level ketiga. Krisis level ini mengakibatkan adanya korban jiwa, akan properti serius, serta kemungkinan kebangkrutan. Contohnya kasus Enron Corporation. Suatu krisis tersebut, teman-teman, akan banyak menimbulkan hal-hal seperti pertama, intensitas permasalahan akan bertambah. Nanti kalau ada krisis, tentulah intensitas permasalahannya akan bertambah, bukan? Yang kedua ialah masalah akan menjadi sorotan publik, baik itu media massa, media cetak, maupun dari mulut ke mulut. Maklum netizen kan? Yang ketiga ialah masalah akan mengganggu kelancaran bisnis sehari-hari. Yang keempat, dapat mengganggu nama baik perusahaan. Yang kelima ialah masalah dapat merusak sistem kerja, dan yang keenam, masalah yang dihadapi selain membuat perusahaan panik, tidak jarang membuat masyarakat panik. Itu adalah masalah akan membuat pemerintah ikut melakukan intervensi. Faktor-faktor penyebab krisis ini juga ada beberapa macam, teman-teman sekalian. Yang pertama ialah krisis karena bencana alam. Mungkin yang lain menambahkan, nanti silakan Alan. Sudah cukup bagus itu. Safrizon, silakan supaya yang lain juga dikembalikan. Ikut. Ya. Ada yang mungkin yang Baik, tidak terima setuju, kasih silakan. Saudara Alan. Penjelasannya sudah sangat bagus. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan penjelasan dari Saudara Alan tadi. Izin moderator. Silakan, Saudara Ulil. Oke. Terima kasih kepada saudara moderator. Saya akan menambahkan keterangan dari Saudara Alan. Menambahkan sedikit dari keterangan definisi dari krisis tadi. Saudara Alan mengatakan yang berdampak untuk organisasi. Nah, krisis tidak hanya berdampak untuk kelompok atau organisasi saja, tetapi juga berdampak untuk diri sendiri atau individu, bukan hanya untuk kelompok saja. Dan ada 5 tahapan dalam siklus hidup yang harus dikenali sebagai berikut, yaitu sebelum krisis kita harus mengenali dulu apa saja yang terjadi sebelum krisis itu terjadi. Yang kedua, tahap peringatan. Seperti lampu kuning lah. Kita sudah melihat arah dari kejadiannya yang akan mengarah kepada krisis tersebut. Yang ketiga, tahap akut. Yang keempat, pembersihan. Yang kelima, sesudah krisis.
Nah, sebuah krisis bagaimanapun mendadak datangnya, tetapi yang harus krisis harus kita hadapi untuk dijadikan sebuah kesempatan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, yaitu menjadikan situasi krisis menjadi positif. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih, Saudara Ulil. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang kurang paham atau kurang mengerti? Izin menambahkan, moderator. Nah, silakan, Saudara Wafi. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi sedikit menambahkan dari sumber yang saya baca, dewasa ini organisasi PR itu beralih, maksudnya bergeser dari PR menjadi namanya itu manajemen komunikasi korporat atau corporate communication management. Perubahan ini agar lebih strategis peran PR tersebut mengubah keadaan yang keliru menjadi baik kembali. Lalu itu salah satu sedikit yang saya baca, bagaimana ada mungkin itu perubahan sedikit, tapi untuk masalah agar krisis lebih agar tidak lebih makin panjang atau lebih parah, itu salah satunya dengan hubungan manajemen dengan karyawan itu harus baik, karena karyawan itu adalah aset terbaik ataupun pelanggan internal yang harus dilayani dengan cara yang lebih spesial gitu. Karena jika hubungan manajemen dengan karyawan sudah tidak membaik, otomatis takutnya nanti bisa menjadi menyebar ke masyarakat, investor, apalagi media. Itu kalau sudah sampai ke media itu bisa dibilang makin parah. Nah, dan itu sangat sangat public relation itu memang harus bekerja maksimal untuk memperbaiki reputasi perusahaan tersebut. Jadi hubungan antara manajemen dengan karyawan itu harus sangat baik. Bagaimana manajemen harus bisa menghargai karyawan. Mungkin sedikit aja segitu, moderator. Kembali ke moderator. Terima kasih, Saudara Wafi. Jika ada kawan yang ingin bertanya, Izin bertanya, moderator. Silakan, Saudara Ridho. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan. Saya ingin bertanya kepada Saudara Alan. Sebenarnya di mana Saudara Alan menyebutkan 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam situasi krisis. Pertama, hindari krisis. Yang kedua, tangani krisis dengan cara sebelum krisis semakin memburuk. Yang ketiga, temukan cara untuk mengubah krisis menjadi sebuah kesempatan. Nah, artinya dalam poin 2 dan 3 ini itu sudah terjadi sebuah krisis. Nah, jadi Saudara Alan tadi belum menyebutkan step by step-nya itu gimana gitu ketika kita telah mengalami krisis dalam suatu perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya gitu. Jadi poin-poinnya itu untuk melangkah seperti apa dalam menghadapi krisis yang sudah terjadi dalam suatu organisasi tersebut. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ridho. Silakan untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Ridho. Kalau kita udah ada krisis, lalu bagaimana cara penanggulangannya gitu ya? Iya gitu. Ya, step-stepnya gitulah.
Mungkin ada dari kawan-kawan yang lain yang ingin mengeluarkan pendapatnya. Ada Husni. Oke. Cukup, tidak ada lagi yang nambahkan? Coba sana. Yang perempuan mana suaranya ini? Silakan Alan. Alan atau apa? Silakan Alan. Nak Wafimu nambahkan. Silakan Alan. Atau Wafi dulu, Zon? Wafi dulu. Alan dia masuk. Ini dulu, Lan. Silakan Wafi. Oke. Coba lu. Oke, mungkin sweet. Coba apa lah ya? Coba menjawab gitu. Untuk masalah itu mungkin langsung ke ini, ke contohnya. Kita belajar dari kasus produk Maison pada tahun 2004. Yang mana pada waktu itu Maison dikritik langsung oleh BPOM untuk menarik kembali produknya dari pasar gitu. Nah, Maison ini langsung bergerak cepat. Salah satunya dengan menarik produknya itu dan melakukan revisi. Lalu public relation-nya itu langsung melobi pemerintah masalah ini. Dan juga selain itu Maison juga selain melobi pemerintah dan juga langsung menghubungi media agar untuk ini memberikan informasi yang sebenarnya, dan sebenarnya itu kan untuk media massa bisa saja kita lakukan, tapi yang lebih susahnya itu ketika berita miring itu tersebar di media sosial, karena media sosial itu banyak dipakai oleh masyarakat dan kebenarannya itu jarang dicari tahu lebih dalam oleh masyarakat, dan masyarakat hanya menelan mentah-mentah. Nah, itu salah satu, kalau sudah berita miring mengenai perusahaan itu, jika sudah sampai di media sosial itu sebenarnya sangat susah gitu. Nah, salah satu itunya untuk dalam media massa, public relation melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada media massa. Kalau untuk di media sosial, jika tersebar berita miring mengenai reputasi atau citra buruk mengenai perusahaan tersebut, maka salah satu solusinya itu public relation-nya itu harus menyaring informasi-informasi yang ada, dan nanti diklarifikasi dari informasi-informasi yang ada itu, maka diberitahukanlah kepada masyarakat bahwa berita yang sebenarnya. Itu salah satunya dengan fungsi karyawan bisa menjadi ikut andil dalam hal ini, karena nanti di media sosial karyawan itu bisa memulihkan kembali berita miring mengenai perusahaan tersebut dengan cara karena kan perusahaan itu otomatis berada di dalam perusahaan tersebut. Jadi untuk menyebarkan memperbaiki reputasinya itu, karyawan tersebut bisa menyebarkan informasi yang sebenarnya dari kabar miring yang sudah tersebar di media sosial. Nah, itu kalau untuk di media gitu. Jadi di media massa bisa langsung pihak public relation menghubungi mungkin redaksinya untuk masalah ini, dan juga melobi pemerintah, dan di media sosial dengan cara melibatkan karyawan untuk membantu mengembalikan citra perusahaan. Dan sembari melakukan itu, Maison ini juga
berbenah secara segera untuk melakukan revisi kepada produknya. Jadi tidak ada kekosongan waktu disuruh ditarik produknya oleh BPOM, dan setelah sudah melakukan melobi dengan pemerintah, dengan media, dan Maison pun sudah menyelesaikan revisi produknya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada kerugian, ataupun bisa dibilang kan rata-rata bisa mengakibatkan bangkrut karena masalah sedikit gitu. Jadi jika public relation tidak segera berbenah, mungkin bisa saja bangkrut atau sebagainya itu bisa terjadi gitu. Jadi itu mungkin salah satu contoh langsungnya dari produk Maison. Oke. Dikembalikan kepada moderator. Oke, cukup mungkin. Safrizon, silakan ditutup dulu, nanti akan saya simpulkan. Suaranya Safrizon belum di-mute. Safrizon, suaranya. Lupa, Pak. Lupa, Pak. Iya, silakan. Terima kasih, Sofi. Mungkin karena waktu kita sudah sedikit lagi. Apakah nanti nyambung, Pak? Nggak cukup. Nggak. Ditutup aja lagi, Pak. Tutup aja ya. Nah, baik. Diskusi kita untuk pagi hari ini kita tutup. Saya sebagai moderator, jika ada salah dan kurangnya, saya maaf. Saya tutup ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Safrizon yang hari ini telah menjadi memimpin diskusi, dan si Cindy tadi ya, Cindy tolong dicatat ya, dicatat semua kawan-kawan yang ikut memberikan komentar, memberikan jawaban dan seterusnya atau menambahkan, itu silakan dicatat. Jadi persis setiap pertemuan itu ada nanti ada catatan lalu lintasnya gitu. Itu nanti notulennya, Pak. Ya, notulen ya. Nanti sampaikan di grup, baru nanti akan saya diskusikan dengan Bu Irta. Jadi Baik, sebelum waktu kita masih ada 10 menit lagi. Mudah-mudahan mahasiswa semua, adik-adik semua paham ya apa itu memahami krisis. Saya lihat krisis itu yang dikirimkan di Google Classroom itu semuanya sepertinya paham ya dengan memahami krisis. Dan memang betul bahwa memahami krisis ini atau mata kuliah ini itu mesti harus lulus dulu dalam mata kuliah public relation atau dasar-dasar public relation. Kenapa? Karena untuk memahami krisis kemudian tindak lanjutnya itu memang harus orang-orang yang paham dengan public relation. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Kita sangat banyak selama ini mengikuti perkembangan kasus-kasus tentang krisis dari sebuah perusahaan, krisis dari sebuah lembaga. Pernah dulu heboh berita tentang meledaknya gas LPG 3 kg. Ini contoh. 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu informasi itu digoreng, istilah digoreng itu dalam tanda kutip, sehingga yang dipersalahkan itu adalah Pertamina. Kenapa Pertamina membuat produk yang gagal, membuat sebuah gas 3 kg, tapi akibatnya nyawa melayang, orang menjadi luka bakar, rumah menjadi hangus. Sehingga yang dipersalahkan waktu itu adalah Pertamina. Lalu Pertamina tidak mau diam gitu saja. Bagaimana krisis itu, citra negatif itu yang dialami oleh perusahaan Pertamina, bagaimana itu bisa dirubah menjadi positif. Hari itu, seminggu awal-awal itu yang disalahkan orang adalah Pertamina. Lalu kemudian bagaimana cara mengendalikan krisis itu?
ditugaskanlah penelitian, survei ke lapangan, observasi dan seterusnya oleh Pertamina, tim turun ke tempat-tempat di mana banyak gas itu meledak. Di beberapa daerah, kenapa sampai ada meledak? Hangus rumah, orang terbakar. Setelah seminggu tim itu bertugas mengendalikan krisis, apa yang mereka temukan? Ternyata bukan gas itu yang bermasalah, tapi orang yang memasang gas itu yang tidak pas. Sehingga terciumlah bau seperti bau durian. Sehingga kalau ada di situ dekat dengan api, ada pemantik api, maka itu bisa meledak. Dengan kesimpulan itulah mereka akhirnya jumpa pers. Mereka kumpulkan semua wartawan, lalu mereka informasikan kepada masyarakat di tanah air kita bahwa penyebab terjadinya gas-gas G3 kg itu meledak adalah bukan karena produk yang gagal, tapi karena kesalahan human error. Human error. Kesalahan manusia yang tidak betul-betul memasang regulatornya itu, sehingga tercium bau gas dekat pemantik api hangus. Berita berikutnya adalah yang awalnya yang dianggap orang negatif Pertamina, berikutnya bukan lagi negatif orang menganggap Pertamina, tapi yang mereka salahkan adalah masyarakat. Bahkan masyarakat pun akhirnya berbenah mencari regulator yang bagus, memastikan regulator terpasang dengan baik. Sampai sekarang tidak lagi ketika ada nanti terdengar kabar meledak gas, orang tidak lagi menyalahkan Pertamina. Tapi yang disalahkan adalah manusia yang tidak pas dalam memasang regulatornya. Nah, itu suatu contoh bagaimana mengendalikan krisis, merubah perusahaan itu yang dari negatif menjadi positif. Dan itu tidak hanya berlaku kepada sebuah perusahaan, tapi juga kepada lembaga, termasuk juga kepada perseorangan. Pernah dulu dengar kabar sebelum Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, orang Solo, itu sebelum menjadi Gubernur Sumatera Barat, beliau mendapatkan berita yang negatif, hilang seminggu di Bukit Bunian. Ya, di Bukit Bunian di Solo. Dia ingin mencari jalan, membuat jalan untuk masyarakat. Lalu kemudian hilang selama seminggu. Hilang kabar berita. Orang mau pilkada. Saya tidak tahu apakah itu sebuah memang dikondisikan, tidak tahu saya. Yang jelas informasi yang negatif hilang seperti itu bisa berubah menjadi positif, bahkan naik grade beliau itu bahkan melenggang menjadi Gubernur Sumatera Barat. Kenapa? Karena dengan pemberitaan yang menjadi-jadi bahwa beliau hilang itu dalam rangka mencari jalan untuk masyarakat, membuat sebuah jalan untuk yang ditempuh oleh masyarakat, sehingga menjadi luar biasa. Yang negatif itu hilang menjadi sesuatu yang positif. Akhirnya tidak hanya sampai di situ saja, seminggu berikutnya dia ditemukan, dia membuat sebuah lagu, hilang di Bukit Bunian, makin ngetop lah namanya. Bukit Sambung, Pak. Ya, dia orang Solo ini, jalan ya. Iya, Pak. Nah, kemudian ada lagi peristiwa yang negatif juga, batuk sedikit itu gunung apa namanya di Solo itu? Gunung Talang. Gunung Talang. Padahal sampai sekarang pun tidak ada batuk yang luar biasa seperti Gunung Sinabung atau Gunung Merapi di Yogyakarta. Tapi bagaimana tim-tim PR Pak Gamawan itu menjadikan informasi itu menjadi konsumsi publik. Diundanglah SBY waktu itu selaku presiden. Datang itu ke Solo menyaksikan bagaimana pengungsian mengerahkan massa turun dari gunung itu, Gunung Talang itu. Sehingga topik pembicaraan itu hangat tentang Gamawan Fauzi yang begitu hebatnya mengendalikan, kemudian mengendalikan krisis itu dengan baik. Nah, makanya sampailah beliau satu-satunya waktu itu calon gubernur yang meraih suara 44%.
langsung sekali putaran. Jadi itu salah satu bentuk tugasnya PR, mengelola informasi, mengelola krisis yang dari negatif menjadi positif. Dan banyak lagi. Dalam perusahaan-perusahaan makanan dan minuman. Ingat pernah ada kejadian sate KMS di Padang yang menjual daging babi. Itu di Simpang Haru. Heboh. Luar biasa sampai-sampai mati itu tukang-tukang sate. Tidak berjualan mereka lagi. Kenapa? Karena dianggap daging itu daging babi. Sampai yang sate KMS yang begitu banyak cabangnya itu pun, itu rusak namanya. Gara-gara satu saja sate KMSB yang di Simpang Haru yang menjual daging babi. Bahkan mengingat itu orang trauma makan daging sate. Lama betul. Itu di Padang. Lalu informasi itu bisa dirubah dengan memanfaatkan media, dilakukanlah mengcounter informasi yang negatif itu menjadi positif. Bahwa yang kena itu hanya satu tempat saja. Dan itu pun berbeda mereknya dengan KMS yang lain. Nama yang di Simpang Haru itu KMSB sebenarnya. Sate KMSB sehingga disingkat orang kami menjual sate babi. Seperti itu. Yang KMS yang sudah begitu enak dinikmati orang selama ini, itu berjuang habis-habisan, bahkan mungkin sampai sekarang meyakinkan kepada publik bahwa dia perusahaannya tidak menjual daging babi. Ini merubah. Kalau tidak, kalau dibiarkan terus itu bisa habis. Nah, jadi tidak hanya menempuh kepada perusahaan, termasuk juga sekarang media-media sosial itu ikut menyebarkan informasi-informasi yang negatif buat perusahaan dan seterusnya. Kita ingat ada Solaria umpamanya, dianggap haram karena menjual makanan-makanan yang diharamkan. Tapi akhirnya dia rubah image yang negatif itu dengan cara apa? Dia datangkan Majelis Ulama Indonesia MUI untuk melihat apa yang dia pakai bahan-bahannya seterusnya, sehingga keluarlah sertifikat bahwa Solaria halal. Sehingga orang tidak takut lagi. Jadi logo makanan halal itu ternyata sangat berpengaruh besar. Itu juga yang dialami oleh Ajinomoto. Ajinomoto itu sampai memecat ribuan karyawan, sampai bangkrut. Sampai setahun lebih itu merasakan penderitaan luar biasa, karena memang pada waktu itu ditemukan ada bahan yang haram dari Ajinomoto. Tapi mereka akhirnya mengundang lagi Majelis Ulama Indonesia, merubah produksinya, tidak lagi menggunakan yang haram. Akhirnya dia sudah bisa kembali dinikmati oleh masyarakat. Malahan mungkin juga ada perusahaan-perusahaan yang lain itu mungkin juga ada sumbangsi dari seperti Ajinomoto itu. Nah, jadi sangat banyak sekali. Inilah pekerjaan dari public relation. Adik-adik semua nanti itu akan menjadi aktor-aktor di bidang ini. Saya kenal betul itu dengan dosen di dakwah Abdullah Husairi, junior saya. Beliau sudah doktor sekarang, doktor komunikasi. Itu setiap pilkada mau dilaksanakan, itu beliau itu seolah dikontrak oleh tim-tim pilkada bagaimana merubah image masyarakat tentang salah satu calon umpamanya. Maka dia undang itu. Dia undanglah si Abdullah Husairi ini, sehingga ada saja ide-idenya sehingga orang ini bisa harum namanya. Artinya apa? Adik-adik pun itu juga berpeluang menjadi public relation seperti itu. Kenapa? Karena kita adalah mahasiswa Fakultas Dakwah. Saya contohnya, saya kan mahasiswa Fakultas Dakwah dulunya. Sehingga saya bekerja di Humas sampai 10 tahun, bahkan lebih. Itu tugas saya seperti itu, mengelola informasi yang pencitraan yang awalnya dianggap orang negatif menjadi positif. Dulu heboh orang mengatakan bahwa Kementerian Agama itu adalah kementerian yang sarangnya koruptor umpamanya. Lalu kemudian dikelola informasi itu dengan cara apa? Dengan cara
pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sehingga ketika pemeriksaan BPK itu dilaksanakan, lalu hasilnya adalah Kementerian Agama WTP namanya, wajar tanpa pengecualian. Itu sudah luar biasa dalam laporan keuangan. Berubah. Tidak berani lagi orang mengatakan bahwa Kementerian Agama itu sarang korupsi. Masalah haji umpamanya, haji mungkin pernah ada masalah, lalu kemudian dijawab. Jadi dikelola informasi-informasi itu, kemudian dicarikan bagaimana supaya yang negatif bisa menjadi positif. Dijawab dengan indeks kepuasan jamaah haji. Apa yang hasil indeks kepuasan jamaah haji? Ternyata indeks kepuasan jamaah haji itu selalu meningkat tahun demi tahun. Menuju terbaik, walaupun sekarang masih baik. Tidak ada lagi orang menyalahkan Kementerian Agama dalam persoalan haji. Nah, seperti itu. Jadi makanya saya juga punya saran sebenarnya. Kasus yang baru-baru ini terjadi yang menimpa salah satu pimpinan partai politik di Indonesia ini yang mengatakan bahwa Sumatera Barat atau ranah Minangkabau itu ada indikasi dalam persoalan yang kurang Pancasilais. Kalau bisa itu dikelola dengan baik, robahlah itu dari yang negatif pandangan masyarakat Sumatera Barat menjadi positif. Harus ada timnya sebenarnya. Tapi saya tidak tahu nih apakah sekarang sudah ada tim-tim yang bergerak untuk merubah itu, saya tidak tahu. Kenapa? Karena itu image, pandangan, citra yang negatif kalau tidak dirubah, dikendalikan menjadi positif, maka dia akan seperti itu terus. Akan banyak orang-orang yang teraniaya itu, yang dizolimi itu akan naik. Cobalah siapa tokoh-tokohnya itu karena mereka teraniaya, dizolimi, itu menjadi naik popularitasnya. Makanya harus ada tim-tim seperti ini yang tangguh dalam memahami public relation. Jadi barangkali ini ya pertemuan kita pertama ini. Berikutnya bagaimana bagusnya ini Saprizon? Saya mungkin atau kita sudah ada enggak silabus ya untuk pembagian makalah? Belum, Pak. Belum, ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi setelah ini mungkin saya akan komunikasi dengan Ibu Irta. Mungkin akan ada pembagian tugas. Kalau kita 37 mahasiswa, pertemuan tinggal lagi sekitar 13 atau 14. Mungkin minimal ada 2 orang satu makalah. Jadi 2 orang itu nanti akan mempresentasikan makalah sekitar sampai 20 menit menjelang akhir. Nanti 20 menit terakhirnya nanti saya akan menyimpulkan atau memberikan penjelasan. Saya nanti akan komunikasi dengan Ibu, dan mungkin juga kita akan menggunakan media yang ramah dengan kita, yaitu WA ya. Karena terus terang juga, saya juga sangat sibuk ya sebenarnya. Ini di kantor ini, dengan tugas yang cukup besar. Kita akan melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran, MTQ nasional, kita tuan rumahnya. Saya selaku sekretaris panitianya. Jadi luar biasa juga kesibukan. Mungkin saya tawarkan kepada Bu Irta nanti kita gunakan media WhatsApp. Dan nanti mudah-mudahan semua lulus dengan nilai terbaik. Setuju? Amin. Setuju, amin. Setuju, Pak. Amin. Kalau yang tidak pernah masuk mungkin baru itu jelek nilainya. Tapi kalau memang hadir, tidak ada masalah. Itu kalau ada di atas A++ saya kasih, saya beri nanti. Jadi luar biasa. Jadi itulah ya pertemuan kita pada kesempatan ini. Jam 9.15 saya akan masuk di lokal B. Ada yang diragukan, ada yang bertanya sekitar 5 menit ini, silakan. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi tunggu saja informasi berikutnya melalui Saprizon. Apa yang menjadi tugas berikutnya dari Ibu Irta, nanti bagaimana mekanismenya kita tunggu nanti. Oke, barangkali demikian dan sudah bisa kita akhiri. Terima kasih atas partisipasi dari kita semua.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Kita tutup. Terima kasih, Pak. Yuk, bersama. Kita tutup Zoom-nya ini ya. Kita live semua. Terima kasih. Pak.